Baik, Pak Menteri, waktu 20 menit saya serahkan waktu, silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua, Ibu Wakil Ketua dan seluruh anggota DPD. Saya kira tidak banyak yang hadir tapi masukannya komprehensif. Saya kira terima kasih ini Bapak sekalian. Pak Ketua, pertama dari Pak Ajib, Pak Dindang. Memang soal Kemenkyu ini jadi diskusi panjang kami di Komisi 2. Jadi tidak bisa banyak segera jalan karena ini undang-undang. Sehingga daerah sekarang tersandra dalam tanda kutip undang-undang HKPD ini yang 30%. Maka itu yang menjadi alasan daerah tidak mengusulkan formasi. Tapi bukan berarti ketika P3K tidak diusulkan di formasinya mereka akan di-grounded, tidak. Tetapi dia bisa masuk di P3K paruh waktu. Sehingga dia tetap seperti sekarang, tidak harus diberhentikan. Itu yang istilah 100% tadi. Nanti saya minta Pak Aba yang lain-lain nanti bisa disampaikan. Desember ini 100%. Nanti BKN biar menjelaskan data yang seperti apa yang akan diselesaikan di Desember ini. Karena ini kalau datanya berubah-ubah, ini sampai kapanpun nggak selesai. Di komisi dia juga sama. Ini kan kayak karet ini Pak, dibuka berapapun melar terus ini Pak. Ini kalau dibuka nggak selesai, apalagi menjelang pilkada. Nah setelah pilkada pun ini kalau nggak dikunci, dilompati terus sama teman-teman, insya Allah nggak selesai ya. Bagi yang kemarin Pak Darmansyah terakhir, tapi yang baru kepilih baru pertama. Jadi nggak pernah berakhir terus. Yang nggak kepilih berakhir, tapi baru yang pertama ini pertama. Nah ini nanti nggak akan selesai. Nah, Bapak pasti tahu itu nanti kita sudah siapkan formulanya insya Allah. Bu Silvi, makasih Bu Silvi terkait dengan P3K dilematis antara kualitas dan akomodasi. Jadi memang amat sangat berat, tetapi Bu mereka juga setelah mengabdi. Oleh karena itu maka tahun ini Bu Silvi ada 4 guiding principle untuk merekrut mereka. Karena kalau tidak berstatus P3K, honorer ini harus di-grounded selambat-lambatnya bulan Desember ini. Nah maka mereka satu Bu, akan ada 2 konsep di dalam sistem rekrutmen P3K ini. Satu dengan konsep penuh waktu. Nah, berarti yang nanti yang ikut tes dia bisa penuh waktu. Mereka ini yang sudah memenuhi kualifikasi kira-kira itu dan seterusnya. Yang kedua adalah paruh waktu. Bagi mereka yang anggarannya tidak cukup dan tidak sesuai, nah bisa tetap P3K tapi dia paruh waktu. Dan dia tidak turun pendapatannya tetap seperti sekarang dan tidak ada pembengkakan anggaran. Jadi kita sudah siapin sehingga tidak akan ada PHK massal. Kalau tidak ada 4 prinsip ini ketika penyusunan undang-undang bersama Komisi 2 pasti akan ada PHK massal karena jumlahnya besar sekali 2,3 juta. Sekarang tersisa 1,6 1,7 yang P3K. Dan ini kalau dibuka lagi insya Allah bisa 4 juta Bu. Bayangkan anggaran kita udah nggak cukup. Nah pertamanya mungkin ya kau ikut paman mula kerja di sini, nggak digaji nggak apa-apa. Begitu 3 bulan, masa aku ikut paman nggak digaji? Ah dikasih duitnya pamannya dulu. Nah setahun ini duitku aku gaji terus ya didaftarin. Nah ini terus gitu yang terjadi. Paman ponakan ya jumlahnya 1 juta. Karena tadi, nah mudah-mudahan ini insya Allah ini ada komitmen bersama, sudah diatur tidak terjadi kira-kira. Nah Pak sekalian yang terkait warga IKN ini terima kasih Bu jadi catatan kami. Oleh karena itu yang 2000 tidak diangkat otomatis. Mereka ikut afirmasi seleksi hanya antar anak-anak Kalimantan. Sehingga tidak bisa lagi Bu nitip kayak yang tadi Bu. Itu Pak Ketua izin ini menyampaikan untuk formasi di DPD Pak. DPD itu formasi 2023 itu 133 yang kita berikan, tapi yang terserap itu hanya 96. Nah, ini supaya tidak terjadi di 2024. Setelah kami rapat waktu itu, Pak Menteri memberikan arahan supaya memberikan secara penuh untuk DPD 566 tahun ini. Dan itu tidak dipotong sama sekali, itu kita berikan secara penuh sesuai dengan usulan dari DPD-nya Pak, di Sekjen. Ya, 566. Untuk P3K-nya ini 336. Mudah-mudahan yang 336 ini bisa memenuhi tadi teman-teman yang sudah bekerja di DPD. Ya, sepenuhnya. Ini di luar tenaga ahli ya Pak ya, karena tenaga ahli itu akan diberikan pengaturan secara khusus. Jadi yang 336 ini jangan sampai kosong. Jadi harus terpenuhi semua, karena afirmasinya hanya diberikan sampai Desember 2024. Siapa yang memberikan itu? Undang-undang Pak, jadi bukan kami, jadi sudah ada di undang-undangnya. Jadi yang 230 itu harus kompetitif, tapi yang
336 100% untuk pegawai yang sudah bekerja di sini. Jadi orang luar tuh Pak Ketua nggak bisa melamar ke sini. Jadi kalau orang luar ke sini, dia nggak akan bisa masuk. Jadi ini sifatnya tertutup 100% gitu ya. Afirmasi tetap melalui seleksi Bu, tapi seleksinya tidak menggunakan NAB, tapi menggunakan peringkat terbaik gitu ya. Jadi kalau peringkat terbaik, kalau mereka ikut tes, ya peringkat terbaik itulah yang akan digunakan. Sedikit soal TNI. Kemarin kita baru ketemu dengan TNI, Pak. Ya, Pak Ketua. Mereka kan lagi agak kepingin bener ikut-ikutan nih. Karena memang kasihan juga sih masih kuat gitu, Pak ya. Terus sementara batas pensiunnya, Pak. Nah, kalau semuanya nanti minta pengennya 60, ntar lama-lama pengennya 65 gitu, Pak ya. Sementara kita tadi ada generasi Z yang berlahir gitu ya. Nah, itu ada antisipasinya nggak, Pak? Karena banyak permintaan, Pak. Banyak permintaan untuk di 60-kan gitu. Kita nunggu pembahasan undang-undang Bu. Jadi kita ikut undang-undang nanti yang dibahas seperti apa nanti kita ikut. Oke. Kan sekarang Tapi kan dipending mereka ini. lagi mengajukan nih, Pak. Lagi dipending pembahasan undang-undang. Oh, berarti pending ya? Dipending Pengajuan untuk, juga nanti dulu gitu, iya, Pak ya? iya, jadi Oke. dipending. Ya, Oke, makasih. Pak. Ya, ada tambahan lagi? Oh ya, silakan. Satu lagi yang soal PPNPN gimana DPD? Jadi oke semua ya, Pak. Kan kalau tadi jawabnya nih, mohon maaf nih saya agak-agak error soal PPNPN dengan P3K dan non ASN. Jelasin sedikit dong Pak, supaya bagaimana polisinya mengatur ini. Oke, kan Maaf, Pak. selama ini kan memang banyak sebutan ya, Pak Ibu sekalian. Ada PPNPN, ada honor daerah dan sebagainya. Pokoknya sebutan-sebutan yang lain yang bekerja di instansi pemerintah. Kalau kita kembali ke PP 49 itu adalah sebetulnya yang menduduki jabatan ASN. Jabatan ASN itu apa? Jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Kan tapi seperti orang pengemudi dan sebagainya itu sebenarnya tidak masuk ke dalam jabatan ASN karena secara nomenklatur jabatan itu nggak bisa. Namun demikian itu tetap bisa masuk, tapi kita masuk ke layanan operasional, Pak. Jadi namanya itu dulu Pak Menteri penggali kubur aja itu jabatan ASN, Pak. Iya, kita kan nggak mungkin ketika ditanya jabatannya penggali kubur gitu kan nggak mungkin. Kita jadikan itu nomenklatur tersendiri, Pak. Ya, karena mereka pun bekerja gitu, mereka pun bekerja. Jadi semuanya baik PPNPN dan sebagainya itu masuk tadi radar bahwa mereka bekerja di instansi pemerintah maka boleh ikut mendaftar. Cuma kuncinya jangan sampai di DPD itu ada yang tidak mendaftar. Kalau dia tidak mendaftar berarti kesempatannya itu akan hilang gitu ya. Karena kenapa? Tidak terdata di BKN. Jadi walaupun dia tidak masuk ke dalam THK 2 maupun database BKN, tapi dia bekerja, tapi dia nggak daftar, maka dia akan dapat, Pak. Nah, makanya mohon teman-teman di Biro SDM di sini, kumpulkan mereka supaya mereka tetap daftar tuh Bu Silvi. Karena kalau nggak daftar, mereka tidak pernah dapat kesempatan untuk masuk ke dalam aplikasinya. Ini ada yang dengerin nggak nih? Ya. Denger ya, catat ya. Ya. Kasih. Tapi kami mohon izin di DPD ini Pak Menteri belum punya standar kompetensi jabatan. Jadi untuk menentukan jabatan-jabatan itu kan harus ada standar kompetensinya. Sehingga ada ukuran kalau untuk jabatan ini kompetensinya ini gitu ya. Jadi belum diusulkan sehingga Pak Menteri belum bisa memberikan standar untuk kompetensi di Sekjen DPD. Itu aja catatan terakhir. Terima kasih. Ini maaf nih karena kita kan katanya legacy ya, legacy Komite 1 nih. 336 yang disiapkan oleh Bapak ya, yang diusulkan. 336 Desember 24 harus mendaftar. Sementara 206 tadi yang belum lulus. Berarti ada kelebihan maksud saya gitu Pak. Ya, Jadi formasinya kan sisa banyak. berarti Iya. formasi masih banyak tapi Masih. otomatis mereka semuanya diterima gitu kan Pak. Ya nanti insya Allah mau ke semuanya, yang penting kan Ya, asal daftar. dulu. Iya. Oke. Yang penting Ingat tuh ya daftar. Kasih tahu temennya pakai WA sekarang. Ya benar Pak. Soalnya kalau enggak ini bukan legacy kita jadinya Pak. Gitu. Iya. Kan ini kita terakhir nih Pak. Kenapa harus daftar? Karena dulu ada yang fiktif. Oh, oke. Nah, bukan di sini. Nah, jadi sekarang harus daftar, divalidasi. Nah, bagaimana honorer ada 1.000, kadang 200 fiktif kan repot itu. Nah, insya Allah dulu, tapi ini sekarang sudah nggak ada. Maaf, Makasih. saya interupsi pimpinan. Ya, yang pasti bukan di sini, Pak. Mungkin di sebelah. Ya, tetapi Di kita sebelah maksudnya jalan tol itu, Pak. tapi kita di sini di kesekjenan Pak Ketua ada yang tidak mau mendaftar karena sudah terbayangi tidak lolos. Jadi Pak Kabak Komite 1 ini perlu menginformasikan. Saya temukan beberapa baik. orang tidak mau mendaftar. Kenapa? Tidak mungkin lolos deh.
Ya baik, jadi gini aja, nanti ditindaklanjuti, Pak Kabak panggil Pak Sekjen ya untuk menindaklanjuti ini masalah serius. Jadi itu sudah direspon oleh kementerian, saya pikir ini udah lampu hijau ini. Cuman ini kan ditangkap nggak peluang ini sama DPD kan, kita kan Komite 1 memperjuangkan.